Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 Raw FM, Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Raw. Selamat sore. Di sore hari ini pastinya Dayat kembali lagi menemani ruang kamu. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk membawa program di formasi kita yaitu 17 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya di program Tolse Kementerian Keagamaan Kota Padang Sidimpuan. Di mana kamu bisa bergabung di via chat kita di nomor 0822 9996105. Kita juga di live streaming kita bisa lihat secara langsung ya, yaitu Facebook ataupun Instagram kita Raw FM Padang Sidimpuan. Nanti dicari aja Raw FM Padang Sidimpuan, nanti ada live streamingnya di Facebook kita. Kamu bisa tanya-tanya tentang materi kita ataupun sapa-sapa di sore hari ini. Dan di studio kita di Radio Adi Utama 105 FM sudah hadir ya narasumber kita yaitu dari Kementerian Keagamaan Kota Padang Sidimpuan. Langsung saja kita sapa di sore hari ini. Assalamualaikum Al-Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kaifah haluki ya Ustazah. Sehat walafiat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik Ustazah, jadi untuk rekan Raw semuanya, terutama saya sendiri ya, jaga kesehatan kita karena ini kondisi kurang mendukung ya Ustazah. Iya. Dan PPKM tetap berlaku, harus menjaga protokol kesehatan kita, tetap patuhi protokol kesehatan kita. Baik, sebelumnya Ustazah di edisi kali ini 21 Desember 2021 ini bertepatan di hari Selasa, kita membahas tentang apa nih Ustazah? Lelah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, baik rekan Raw, ini temanya sangat menarik ya. Sangat menarik. Jadi kalian bisa tanya-tanya ataupun mendengarkan di Radio Adi Utama 105 FM. Kalau kurang paham langsung saja jangan sungkan-sungkan ya. Baik, karena ini sudah masuk ke formasi kita, langsung saja kita berikan waktu kepada ustazah kita hari ini. Kepada Al-Ustazah dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini anishkuruli waliwalidaika ilayal masir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat kesehatan
walaupun dalam suasana cuaca tidak bersahabat, namun kita masih eksis untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan Rau FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan akan menyampaikan materi dengan lelah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu lelah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala yaitu lelahnya seorang ibu yang mengandung, menyusui, dan melahirkan. Dalam Islam, kedudukan seorang ibu adalah sangat mulia. Hal ini dapat kita pahami mengingat seorang ibu merupakan sosok yang begitu tabah dalam menghadapi kepayahan, bahkan harus meregang nyawa demi melahirkan seorang anak. Sebelumnya, seorang ibu setidaknya selama 9 bulan mengandung dengan segala kondisi yang tidak dapat dirasakan oleh yang bukan seorang ibu. Setelah si bayi lahir, ibu harus berjuang dengan segala resiko lelah dan kesibukan mengurus bayi itu. Semua diberikan oleh ibu dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih, serta dilakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkuruli waliwalidayka ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu
hanya kepadamu lah kami kembali. Dari ayat tersebut ada 3 persoalan yang dihadapi oleh seorang ibu. Materi ini kami pilih pada kesempatan ini berkebetulan, bukan berarti kita peringati hari ibu ya. Iya. Dalam Islam memang hari ibu setiap hari. Setiap hari kita harus menghormati seorang ibu. Iya, betul sekali. Tapi ada hari untuk memperingati hari ibu yang berketepatan tanggal 22 Desember ya. Iya, betul sekali. 22 Desember. Tapi jangan kita berprinsip hanya pada tanggal 22 Desember lah yang harus kita hormati seorang ibu. Maka inilah, iya, maka inilah materi yang akan kami sampaikan. Salah satu lelah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah lelahnya seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Dari ayat tersebut, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14, ada 3 persoalan yang dihadapi oleh seorang ibu. Yang pertama, seorang ibu kurang lebih 9 bulan dalam mengalami proses kehamilan, seorang ibu akan dihadapkan pada serangkaian lelah yang ditanggung oleh seorang ibu. Yang kedua, ibu harus menanggung sakit yang tak terperi ketika melewati proses kelahiran, mengorbankan jiwa dan raga demi anak tersayang, demi generasi masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, mengasuh anak yang masih beliau tentu saja membutuhkan pengorbanan dan kesabaran. Membersihkan kotoran harus, bangun di saat orang lain terlelap tidur untuk menjaga si bayi agar tetap nyaman dalam pelukan ibunya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, begitu besarnya pengorbanan seorang ibu, sehingga dalam Islam posisi seorang ibu menduduki tempat yang sangat terhormat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, man ahaqqa bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala abuka. Dari Abi Hurairah berkata, seorang laki-laki datang menjumpai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, siapakah yang berhak aku layani dengan sebaik-baiknya? Man ahaqqa bihusni sahabati. Apa jawab Rasulullah?
ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ummuka. Jawab Rasulullah. Summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Kalau kita perhatikan pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita analisa hadis ini, memang pantaslah seorang ibu menduduki posisi yang sangat mulia dalam Islam. Sampai Rasulullah mengatakan 3 kali kita hormati seorang ibu. Kemudian Rasulullah menjawab, baru yang keempat kali, ayahmu. 3 kali Rasulullah mengatakan bahwa kita hormati ibu. Karena lelah yang sangat dirasakan oleh seorang ibu. Yang pertama yaitu mengandung seorang anak. Kemudian melahirkan seorang anak. Kemudian menyusui seorang anak. Jadi pantaslah seorang ibu menduduki posisi 3 kali dibanding daripada seorang ayah. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustazah, itu tadi penjelasan di sesi pertama kali ini, di mana tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada 3 persoalan seorang ibu menghadapi cobaan untuk di dunia ini ya, kepada anaknya, kepada keluarganya. Baik rekan Raw, kepada kalian semua bisa bertanya tentang materi kita, pembahasan kita hari ini. Tapi kita break dulu sebentar kali ini. Jadi stay tune terus di 105 FM, Your Lifestyle. FM. www.rawfm.com 105 Roma FM, Your Lifestyle, masih bersama kita di program Tolso Kemenak Kota Padang Sidimpuan di sore hari ini. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Al-Ustazah kita ya di sore hari ini. Dan ini sudah masuk ke formasi 17:41. Itu artinya kamu masih bisa mendengarkan ceramah di sore hari ini. Baik Ustazah, kita lanjut materi yang pertama tadi. Ya, kepada Al-Ustazah dipersilakan. Terima kasih. Rekan-rekan Raw FM dimanapun Anda berada, banyak orang yang bersusah payah bekerja membanting tulang, lelah dan capek menjalani hidup di dunia ini. Namun sungguh sangat disayangkan jika semua itu berakhir di dunia semata-mata. Orang yang bekerja pergi pagi, pulang malam, bahkan pulang dini hari, namun hanya selesai dengan bentuk upah atau laba saja, tidak menjadi ibadah.
Misi kita hidup di dunia ini adalah ibadah. Setiap yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Wa ma khalaqatul jinni wal ins illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun lelah yang bernilai ibadah yang kedua adalah lelahnya mendidik seorang anak. Salah satu di antaranya adalah ibu adalah pendidik pertama dan utama untuk anak. Al-ummun madarasatul ula iza aqdataha aqdatta yang toyibal aqrafi. Ibu adalah madrasah yang pertama atau sekolah yang pertama. Jika kamu menyiapkannya, berarti kamu menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang baik. Budi pekertinya. Ibu sebagai madrasah ataupun sekolah yang pertama, karena dirinya pendidikan anak dimulai dari keluarga. Dari ibulah seorang anak belajar mengenal segala hal baru dalam hidupnya. Ibulah yang menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Ibulah yang menjadi penjaga pertama dalam hidup anak dan memperhatikannya dari segi pertumbuhan fisik, kecerdasan. Ibu menjadi contoh pertama bagi anak-anaknya. Maka dalam hal ini seorang ibu mengalami kelelahan untuk mendidik seorang anak. Namun lelahnya seorang ibu untuk mendidik anaknya menjadi orang yang baik adalah bernilai ibadah. Wal yakhshalladzina law taraku khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakangnya. Mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pada dasarnya ibu adalah madrasah pertama bagi anak, karena ibulah sosok pertama yang akan menentukan norma-norma kebaikan dalam kehidupan manusia, sekaligus teladan dalam bersikap. Tanggung jawab ibu begitu besarnya dalam mendidik anak. Lelah seorang ibu begitu capeknya dalam mendidik anak. Sehingga sudah sewajarnya lah kita menghormati dan mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh seorang ibu. Agama Islam mengharuskan setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama terhadap ibu. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu dan ayah. Wahfid lahuma junahazulli minar rahmati wa qurrabbirhamhuma
kama rabbayani shaghira, dan hendak rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Coba kita bayangkan bagaimana lelahnya seorang ibu dalam mendidik, menjaga seorang anak biar menjadi anak yang baik di kemudian hari. Pantaslah kita menghormati dan patuh kepada seorang ibu karena lelahnya itu untuk mendidik kita sejak kecil. Iya, itu penjelasan tadi dijelaskan oleh ustazah kita, bahwasanya tadi lelahnya seorang ibu menyantuni gitu kan, mengajari anaknya bagaimana cara anaknya biar sukses baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini masih ada waktu ya rekan Rau untuk mendengarkan penjelasan tentang materi kita, yaitu lelahnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita break dulu untuk sesi kedua ini. Stay tune terus di 105 Rong FM Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. 105 Rong FM Your Lifestyle. Ya rekan Rau, ini sudah menunjukkan formasi 17:52. Itu artinya kita tadi sudah dijelaskan di sesi pertama dan sesi kedua mengenai materi kita, yaitu lelahnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena sudah hampir 1 jam kita di Toso Kemenak ini di Kota Padang Sidimpuan. Kepada Al-Ustazah kita berikan kesimpulan dari materi tadi yang telah dijelaskan oleh Al-Ustazah kita hari ini. Kepada Al-Ustazah dipersilakan. Ya, terima kasih. Rekan-rekan Rau FM dimanapun Anda berada. Adapun kesimpulan daripada ceramah kami ini yaitu tentang lelah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun lelah yang bernilai ibadah. Salah satu di antaranya adalah lelahnya seorang ibu dalam mengandung, melahirkan, dan menyusukan, dan lelahnya seorang ibu dalam mendidik anak, karena ibu itu adalah madrasatul ula ataupun sekolah yang pertama bagi seorang anak. Maka kelelahan, kecapean daripada seorang ibu itu adalah bernilai ibadah. Oleh karena itu, kepada anak-anak kami, pendengar Rau FM dimanapun Anda berada, karena kelelahan seorang ibu tidak bisa kita nilai bagaimana lelahnya seorang ibu. Pantaslah seorang ibu menduduki posisi yang sangat mulia dalam Islam, dan seorang anak wajib untuk mematuhi ataupun patuh mentaati perintah daripada seorang ibu, karena ridhonya Allah adalah ridhonya kedua orang tua. Masih ada lagi lelah-lelah yang bernilai ibadah, karena waktu yang menentukan acara kita ini, maka pada kesempatan kali ini kami dari penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan
mengucapkan terima kasih kepada para pendengar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini karena menyeru dan mengajak seseorang kepada kebaikan, termasuk juga lelah yang bernilai ibadah. Oleh karena itu, kepada pendengar Raw FM, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi pendengar dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, kami dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan mudah-mudahan kembali bisa melaksanakan tugas yang kita laksanakan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Maaf, hari Selasa dan hari Rabu ya. Hari Selasa dan hari Rabu jam 17. Semoga penyuluh agama Islam di Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara setiap hari Selasa dan hari Rabu. Hidup jayalah penyuluh agama Islam di Kota Padang Sidimpuan dan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan Raw, terima kasih Al Ustazah dan rekan Raw semuanya. Semoga apa yang dijelaskan kepada Al Ustazah kita hari ini tentang materi kita bermanfaat untuk kita semua dan untuk para anak gitu ya, kepada anak-anak semua harus hormati kedua orang tua karena ridhonya orang tua itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.